Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengajukan beasiswa di Universitas King Abdul Aziz. Teman-teman pertama bisa melihat fasilitas dan juga jurusan yang dibuka di website ini, dsa-scholarship.keu.edu.sa. Nanti teman-teman bisa melihat di sini apa saja program beasiswa yang disediakan. Nah, kali ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana cara mengajukan beasiswa pada program pasca sarjana atau postgraduate. Ya. Langkah-langkahnya, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita akan mengetahui dulu apa saja fasilitasnya dan apa saja program studi yang dibuka. Teman-teman bisa lihat di sini programnya yang dibuka untuk program PhD dan Master of Science MSc. Ada Arabic Language, Islamic Law and Studies, dan untuk program Arabic Language dan juga Islamic Law harus mempunyai sertifikat bahasa Arab. Terus Sociology, Information Science, Biology, dan lain-lain teman-teman bisa buka di graduatestudies.keu.edu.sa. Ada Engineering dan lain-lain. Nah, persyaratannya pertama, umurnya tidak lebih 35 tahun untuk PhD dan 30 tahun untuk program master. Selanjutnya, minimal mendapatkan nilai Jayyid Jiddan pada program sarjana atau master sesuai dengan program yang di-apply di KEU. Tidak hanya itu, KEU juga mensyaratkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab bagi yang mengambil Islamic Studies dan Arabic Language untuk program pasca sarjana. Namun IELTS yang diminta ini minimal 5 dan TOEFL-nya minimal 500 untuk paper based test, CBT 173 dan TOEFL IBT 61. Jadi kalau punya 5, minimal 5 sudah bisa apply gitu. Tapi prioritaskan semakin tinggi nilai IELTS-nya itu akan menjadi prioritas untuk diluluskan. Juga ada SKCK dan juga surat keterangan sehat dari dokter. Apa saja fasilitasnya? Yaitu monthly bursary atau allowance, monthly allowance-nya itu atau tunjangan bulanannya pokok itu 900 real untuk program pasca, tapi ada tunjangan bulanan lainnya sebagai research assistant itu 1000. Jadi per bulannya bisa mendapatkan 1.900 real, itu kurang lebih sekitar 8 sampai 8,5 juta tergantung course. Tidak hanya itu, ketika datang teman-teman akan didapat 1.800 real untuk sebagai badal kudum atau uang kedatangan. Selanjutnya ada juga fasilitas asuransi kesehatan dan juga ada akomodasi seperti bis dari Sakan atau dari hostel ke kampus, dan juga dari tiket pulang pergi ke negara asal masing-masing setahun sekali. Juga ada makan siang, pagi, dan sore yang tentunya dengan harga yang sangat murah dan bersubsidi. Terus juga ada tunjangan 4.000 real bagi PhD dan 3.000 real bagi program master untuk menyiapkan tesis dan disertasi. Tidak hanya itu, ketika kita lulus, kita juga diberikan uang 2.700 real untuk pengiriman buku-buku yang kita miliki, dan lain-lain. Itu secara umum. Teman-teman juga bisa menjadi research assistant dan juga bisa mengajukan reward atas jurnal-jurnal terindeks Scopus dan IC yang teman-teman publish. Itu bisa sampai 15.000 real atau sekitar 50 sampai 60 jutaan untuk mengajukan reward tersebut. Oke, syarat-syaratnya ya, ini ada CV, selanjutnya juga ada statement of purpose, semuanya dalam bahasa Inggris kecuali program Islamic Studies in Arabic Language, ini pakai bahasa Arab tentunya.
Terus juga ada graduation certificate atau ijazah sarjana atau master sesuai dengan program yang teman apply, transkrip nilai, dan juga rekomendasi dari 2 profesor kita sebelumnya, dan juga paspor yang valid minimal 1 tahun, yang valid, yang masih berlaku ya. Oke, secara umum itu saja. Sekarang kita masuk kepada bagaimana prosedur apply-nya. Teman-teman buka website ags.ku.edu.sa. Nah, selanjutnya teman-teman create your account. Masukkan email teman-teman di sini apa emailnya, misalnya ahmad@gmail.com misalnya, lalu klik register. Setelah klik register, teman-teman akan mendapatkan email yang isinya adalah username dan password. Nah, teman-teman bisa masukkan username dan passwordnya di sini, login. Nah, setelah teman-teman masuk ke dalam portal aplikasi, sebelumnya for your information bahwasannya portal aplikasi bagi program Pascasarjana dan PhD, Master dan PhD itu tidak ada deadline-nya. Jadi dibuka setiap waktu. Seperti biasa, masukkan nama misalnya Ahmad Lukman Hakim ya. Kalau namanya terdiri dari 3 huruf saja gimana? Family-nya tambah lagi Hakim. Jadi nanti yang Hakim di sini otomatis akan terhapus di sistem. Kalau cuma 2 ini bagaimana? Ahmad Lukman, tambah di sini nama ayah, di sini tambah nama ayah lagi, dobelin aja. Klik nationality di sini, misalnya Indonesia. Paspor, address, residen, dari mana, resident country kita, di mana kita tinggal. Ini wajib ya, di mana kita tinggal sekarang ya. Mungkin ada orang Indonesia yang apply di Turki, maka di sini kliknya di Turki gitu. Atau yang apply dari luar negeri, harus klik resident country-nya bukan dari Indonesia. Tapi home country-nya pasti dari Indonesia. Place of birth, gender, religion, marital status, single, married, atau apa, email, mobile number. Setelah itu, kalau sudah lengkap, kita masuk ke education. Education ini latar belakang pendidikan. Degree-nya bachelor atau master. Place of graduation-nya di mana teman-teman dapat master. Misalnya di Maroko atau di Jerman dan lain-lain, klik universitas apa, lalu fakultas apa, jurusan apa. Kalau ada konsentrasinya silakan masukkan date of graduation-nya, kapan kelulusannya. Lalu berapa nilai IPK-nya? Nah, IPK-nya kan ada yang sistemnya 5 atau 4. Klik misalnya Indonesia IPK-nya 4, berarti from 4 3,5 misalnya seperti itu. Nah, setelah itu di sini wajib nih English Proficiency Certificate, mau Islamic Studies, mau Arabic Studies. Ini sepertinya wajib untuk mencantumkan ini. TOEFL PBT atau IELTS ya. Masukkan minimal 500. Kalau seandainya TOEFL PBT misalnya 520 atau kapan ini iniannya kita masukkan. Selanjutnya next. Ya, kita ini aja ya, random aja. Next. Nah, di sini ada program yang dibuka ya. Untuk misalnya di sini ada PhD Computer Science, Marine Chemistry, PhD in Arabic Language ya. Ini PhD semuanya karena kita ngisi educational background-nya itu sudah selesai master. Ada juga Islamic Law and Studies, Public Administration, Accounting, Statistik, Chemical Engineering, banyak sekali dan kebanyakan umum ya. Kita klik aja Arabic Language misalnya. Nah, setelah itu ada dokumen-dokumen yang harus teman-teman sertakan. Seperti paspor, graduation certificate, ya ini pastikan sudah diterjemahkan ke penerjemah tersumpah untuk pertama kalinya. Nanti kalau seandainya sudah lulus, baru dilegalisir di Kemenlu dan Kemenkumham, setelah itu Kedutaan Saudi. Bagi teman-teman yang ingin menerjemahkan, bisa klik link di bawah ini, saya sertakan kontak penerjemah tersumpah yang recommended.
transkrip English Language Exam, tadi sertifikat TOEFL atau IELTS, recommendation dari 2 profesor, di attach CV kita berbahasa Inggris kalau untuk jurusan umum, kalau jurusan Inggris, Islamic Studies dan Arabic Studies itu pakai bahasa Arab. Statement purpose ini bisa diisi proposal tesis juga secara ringkas, kurang lebih 5-7 halaman. Dan lain-lain ini dokumen pendukung, misalnya bukti publikasi jurnal kita, terus juga sertifikat kejuaraan, sertifikat penghargaan kita, sertifikat sebagai pembicara internasional, dan lain-lain. Ini perlu juga disertakan untuk mendukung kelulusan kita. Nah, setelah semuanya lengkap, nah nanti di sini ada spesifikasinya semuanya, paspornya dan lain-lain. Baru nanti di sini ada tulisan untuk mengklik, kita klik send di sini. Nah, kalau sudah di send, maka kita tinggal menunggu hasilnya. Karena ini belum dikonfirmasi, saya akan buka portal aplikasi saya yang sudah dinyatakan lulus. Nah, ini contohnya ya, jadi confirmation. Nah, sudah di-confirm, very good, grade-nya Arabic Language, Morocco Education, semuanya sudah lulus. Baru kita klik follow up. Nah, kalau ternyata nanti teman-teman setelah menunggu 6 bulan sampai mungkin 3 bulan, dinyatakan requested-nya ini, the audit was conducted, the result fulfill the demand condition, berarti teman-teman sudah melengkapi atau semua dokumen teman-teman sudah cukup. Nah, nanti biasanya ada notifikasi di email bahwasannya teman-teman itu lulus ya. Kalau sudah dapat notifikasi di email, teman-teman dapat LOA dari sini, print acceptance letter. Dan ini adalah bukti bahwasannya teman-teman secara resmi lulus dan diterima mendapatkan beasiswa dari Universitas King Abdul Aziz Saudi Arabia. Seperti itu. Ini adalah langkah-langkah yang harus kita penuhi. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, kalau teman-teman lihat di sini, Universitas King Abdul Aziz merupakan universitas terbaik nomor 1 di Saudi Arabia versi QS World University Ranking dan Times Higher Ranking. Tidak hanya itu, sedunia Arab juga King Abdul Aziz menduduki peringkat yang pertama. Ini teman-teman bisa melihat bagaimana lengkapnya fasilitas di Universitas King Abdul Aziz. Di QS World University Ranking, di The Times misalnya juga ini kita bisa lihat ada impact rankingnya, World University Ranking, di Asia rankingnya peringkat ke-23, dan lain-lain. Ya, jadi banyak sekali privilege dan juga fasilitas yang disediakan di Universitas King Abdul Aziz. Teman-teman bisa lihat di sini GOR-nya sangat lengkap. Ya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya share. Saya sertakan kontak dan email saya. Oke teman-teman bisa kontak saya atau bisa menghubungi langsung PPMI Jeddah, yang akan saya sertakan Instagramnya dan juga link Facebooknya di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.